Salam dan selamat hari Minggu Estomihi bagi kita semua, jemaat Tuhan yang saat ini ikut beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing atau dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memasuki ibadah kita di Minggu Estomihi ini. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Oh
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang yang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun di dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dalam Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan ayat 6. Hukum Taurat Tuhan bagi kita di Minggu Estomihi ialah kata pembukaan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, maksudnya ialah dengan kata-kata ini Allah mengajak kita supaya kita mempercayainya bahwa Dialah Bapa kita yang sesungguhnya dan kita anak-anaknya yang sesungguhnya. Berdasarkan hubungan ini, kita dengan segala keberanian dan keyakinan meminta kepadanya seperti seorang anak yang dikasihi kepada Bapa yang disayangi. Demikian hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari PKJ nomor 46 ayat 1 dan 2.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa.